Halo sayang. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan juga baik-baik saja. Pada video kali ini, Mimin akan melanjutkan perjalanan dari Chuyun. Pada video sebelumnya, Chuyun dan yang lainnya berhasil pergi ke lantai ketiga dan keempat. Pada lantai ketiga, mereka bertemu dengan Kaisar Iblis Api dan juga seorang gadis rubah dari ras siluman. Chuyun mengetahui kalau mereka berdua sedang menyembunyikan sesuatu. Chuyun yang menyadari semua kebohongan mereka akhirnya menyandra si gadis rubah. Hal ini membuat si Kaisar Iblis Api memberikan Chuyun sebuah lentera jiwa sebagai bayaran menyelamatkan si gadis rubah. Setelah semua itu, mereka melanjutkan perjalanan mereka menuju lantai keempat. Di lantai itu, mereka bertemu dengan boneka jiwa. Walaupun terlihat cukup kuat, tapi Chuyun dan juga yang lainnya bisa mengalahkannya dengan sangat mudah. Melanjutkan video sebelumnya, mereka semua akhirnya tiba di lantai kelima. Di sana Fetian merasa kalau tempat ini lebih tenang dan lebih aneh daripada lantai sebelumnya. Di sela-sela kebingungannya itu, tiba-tiba muncul seorang murid dari ras naga. Murid itu menyebut si gadis naga sebagai Tuan Putri, yang mana itu berarti Ausin atau si gadis naga adalah seorang Tuan Putri dari ras naga. Murid itu kemudian menanyakan bagaimana kondisi dari Ausin setelah sampai di tempat ini. Melihat adanya Chuyun yang merupakan manusia, si murid naga itu merasa sangat kesal. Yang mana dia mengetahui kalau ras manusia adalah ras yang lemah. Dia yakin kalau para manusia bisa sampai di tempat ini adalah karena bantuan dari Ausin yang mereka ikuti. Di sana dia terlihat sangat kesal, tapi Ausin menyuruhnya untuk tenang. Karena bagaimanapun, semua yang dikatakan oleh si murid naga adalah hal yang salah. Bahkan Ausin menjelaskan kalau merekalah yang membantu Ausin di tempat ini. Si murid tidak percaya dengan hal itu. Dia yakin kalau semua itu adalah kebohongan karena menurutnya ras manusia tidak akan pernah membantu ras naga mereka. Tapi tak lama kemudian, Chuyun dan juga yang lainnya menyadari ada orang yang mengawasi mereka dari kejauhan. Orang-orang itu pada akhirnya kabur setelah mereka dilihat oleh Chuyun. Muang cukup terkejut karena dirinya masih bisa melihat manusia yang terjebak di tempat ini. Tak lama kemudian, Chuyun berhasil memojokkan satu orang yang berniat kabur itu. Awalnya orang itu berniat melawan karena mengira Chuyun akan menyakitinya. Chuyun tentu saja tidak akan melakukan hal itu karena mereka berada di pihak yang sama. Dia masih belum percaya karena melihat Ausin. Ausin hanya bisa mengatakan kalau dia tidak ingin bertarung dengan orang lemah. Di sana Chuyun kemudian sedikit membantu orang itu. Orang itu pun menjelaskan kalau dirinya merasa ketakutan karena mengira mereka akan membunuh dirinya. Chuyun sama sekali tidak pernah memikirkan hal semacam itu. Chuyun yang kebingungan meminta penjelasan pada orang itu. Orang itu kemudian mengatakan kalau sebelum kedatangan mereka semua, dirinya sudah bertemu dengan dua orang dari ras siluman dan juga ras iblis. Mereka berdua berniat membunuhnya dan beberapa manusia yang ada di tempat ini. Beruntungnya, mereka masih bisa melalui semua itu tanpa harus kehilangan nyawa mereka. Chuyun sedikit kebingungan dengan mengapa mereka semua masih bisa selamat di hadapan orang-orang itu. Manusia tadi menjelaskan kalau mereka sangat beruntung karena dibantu oleh seseorang yang memiliki kekuatan sihir yang sangat hebat. Orang itu dipanggil dengan sebutan Tuan Chiwen. Chuyun kebingungan dengan siapa orang itu, tapi Fetian mengetahuinya, yang mana orang itu merupakan salah satu Heavenly Ancestral legendaris dari ras naga. Dari apa yang diketahui oleh Fetian, Tuan Chiwen ini dikabarkan sudah menghilang sejak lama. Ausin membenarkannya, dia pun menanyakan kepada orang tadi mengenai di mana keberadaan Tuan Chiwen. Orang itu pun kemudian memberitahu mereka lokasinya dan segera mengajak mereka semua untuk menemuinya. Singkat cerita, mereka semua pergi menemui Chiwen. Di sana, Ausin dan murid dari ras naga sangat penasaran dengan leluhur mereka itu. Tapi manusia tadi yang sudah berhasil melarikan diri menyuruh Chiwen untuk menghadapi mereka. Manusia tadi akhirnya mendekati Chiwen dan orang lainnya. Awalnya, gadis rubah sedikit kebingungan dengan hal ini. Dia merasa ada yang janggal di tempat ini. Chuyun memperlakukannya dengan baik. Dia berjanji akan melindungi mereka semua dan tidak akan membiarkan mereka terluka. Melihat wujud Chiwen itu membuat Ausin sangat mengaguminya. Tapi di sisi Chiwen, dia merasa cukup senang karena sudah lama dirinya tidak kedatangan tamu seramai itu. Tapi ketika melihat Ausin, Chiwen menjadi sangat kesal. Yang mana seharusnya ras naga sudah melupakan dirinya karena mereka tidak pernah mencarinya. Ausin menjelaskan kalau semua itu hanya salah paham. Mereka dari dulu sudah mencari di mana keberadaan Heavenly Ancestral Chiwen. Tapi sayangnya, mereka tidak bisa menemukannya karena mereka tidak tahu di mana keberadaan pagoda pemurnian iblis ini. Chiwen tidak peduli dengan hal itu. Dia tidak percaya dan mengetahui kalau semua itu hanyalah alasan mereka semua. Chiwen kemudian menggunakan tekniknya untuk memakan kedua ras naga itu.
Dia berniat mengajak mereka berdua menemani dirinya di tempat ini. Chiwen yang sudah menyelesaikan keinginannya menyuruh Chun dan juga yang lainnya untuk pergi, karena bagaimanapun dia tidak memiliki urusan dengan mereka. Tapi di sana Chun menghentikan Chiwen yang ingin pergi. Chun menjelaskan kalau Austin adalah rekan seperjalanannya di dalam pagoda pemurnian iblis ini. Karena hal itulah, Chun tentu saja tidak akan membiarkan Chiwen mengambil Austin. Mendengar hal itu, Chiwen menjadi sedikit terkejut. Dia tidak menyangka kalau seorang ras manusia akan menyelamatkan ras naga seperti Austin. Chiwen kemudian memberikan mereka sebuah syarat, yang mana jika mereka menginginkan Austin kembali, maka mereka harus menukarkannya dengan barang mereka yang paling berharga. Mereka semua cukup terkejut dengan syarat itu. Fetian mencoba memberikan semua batu roh miliknya, tapi sayangnya Chiwen tidak menerimanya karena dia sudah memiliki banyak batu roh. Sedangkan barang milik gadis rubah dan juga Moang tidak membuat Chiwen merasa tertarik. Tapi di sisi Chuyun, dia memberikan Chiwen lukisannya. Lukisan itu adalah lukisan yang paling berharga untuk Chuyun, yang mana lukisan itu merupakan lukisan dari semua pasangannya, termasuk juga teman-temannya yang dari awal sudah menemani perjalanannya sampai saat ini. Chiwen merasa sedikit terkejut karena Chuyun masih memiliki perasaan yang sedalam itu walaupun sudah mencapai tingkat seperti saat ini. Tapi sayangnya Chiwen tidak tertarik. Hal ini membuat Chuyun menyimpulkan kalau dari awal Chiwen tidak berniat melepaskan mereka berdua. Chiwen membenarkan hal itu. Mendengar perkataan Chiwen membuat Chuyun memutuskan untuk bertarung dengannya. Dengan senang hati, Chiwen meladeni Chuyun dengan menyerangnya. 看来不是九天，还请前辈用本体来跟我破招。 Pada serangan itu, Fetian dan juga Moang berhasil menangkis serangan Chiwen. Chun yang sudah menyadari semuanya menyuruh Chiwen untuk menyerangnya dengan tubuh asli dan juga kekuatan asli milik Chiwen. Dengan mengejutkan, manusia tadi keluar membawa Austin dan juga murid ras naga. Dia juga mengungkapkan identitas aslinya, yang mana dia adalah Chiwen yang menyamar menjadi manusia untuk menarik perhatian mereka. Di sana Chiwen menanyakan dengan mengapa Chun bisa menyadari ilusinya itu. Chun menjelaskan kalau hal itu tidaklah sulit. Yang mana serangan Chiwen tadi sama sekali bukanlah serangan dari seorang Heavenly Ancestral. Lagi pula, Chun hanyalah seorang Heavenly Emperor. Sangat tidak mungkin jika Heavenly Ancestral bisa seimbang ketika bertarung dengan Heavenly Emperor. Chiwen sedikit menyesal karena kegagalan rencananya itu, yang mana dia terjebak di tempat ini terlalu lama. Karena hal itulah, dia melupakan seberapa lemah sebenarnya seorang dari ranah Heavenly Emperor. Chiwen juga menjelaskan kalau saja ras iblis dan ras siluman sebelumnya memiliki kecerdasan seperti Chuyun, maka mereka berdua tidak akan saling bertarung hingga membunuh salah satu dari mereka dan satunya lagi mengalami luka parah. Chiwen kemudian menyadari kalau Chuyun akan menjadi lawan yang menarik. Dia sangat merindukan sensasi itu karena sudah lama tidak bertarung. Dia pun mengeluarkan senjatanya dan bertarung melawan Chuyun. Awalnya Austin menghentikannya. Dia tidak yakin kalau Chuyun yang hanya berada di ranah Heavenly Emperor bisa membuat Chiwen yang berada di ranah Heavenly Ancestral tingkat 2 menjadi tertarik. Chiwen tidak menanggapi hal itu. Dia hanya ingin bertarung dan melihat kemampuan Chuyun. Tapi sayangnya Chuyun sama sekali tidak melawan. Dia bahkan tidak mengeluarkan senjatanya sampai-sampai membuat Chiwen menjadi semakin kesal. Chuyun menjelaskan kalau dirinya tidak memiliki niat untuk bertarung. Dia juga tidak mempunyai alasan untuk membalas serangan milik Chiwen. Lagi pula, senjata milik Chuyun hanya akan dia keluarkan jika dia dihadapi dengan masalah besar. Chiwen meyakinkan Chuyun untuk bertarung. Dia bahkan menyebut dirinya dengan seorang naga jahat dan memiliki niat buruk. Tapi Chuyun tetap tidak mempercayainya. Dia terus-menerus menghindari serangan milik Chiwen. Chuyun bahkan menyadari kalau Chiwen sudah membantu banyak orang. Naga jahat tidak akan melakukan hal seperti itu dimanapun dirinya berada. Chuyun mengetahui kalau Chiwen hanya kasar pada bagian luarnya saja. Dalam hatinya, Chiwen adalah ras naga yang sangat baik. Dia bahkan bisa saja membuat semua orang tenang bersamanya. Karena Chiwen tidak menemukan kemajuan pada pertarungan itu, dia pun akhirnya mulai untuk berhenti. Dia sudah tidak ingin bertarung dengan Chuyun. Dari awal, Chiwen sudah menantikan ini semua. Dia mendengar ada beberapa orang yang masuk. Karena hal itulah, dia sangat ingin bertarung dengan orang kuat. Di sana, Chuyun akhirnya menanyakan tujuan utama dari Chiwen. Dia seharusnya tidak perlu repot-repot melakukan hal semacam itu. Chiwen menjelaskan kalau dirinya hanya ingin mengetahui sikap asli dari Chuyun. Dari Chuyun yang sudah menyelamatkan Austin dan juga tidak bertarung dengan gegabah adalah suatu tindakan yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki perasaan yang mendalam. Chiwen sangat yakin kalau Chuyun adalah manusia yang baik dan juga penuh rasa. Karena dirinya sudah menemukan orang yang tepat,
Chiwen pun akhirnya menjelaskan tujuan utamanya, yang mana dia ingin mencari seseorang yang bisa menyelamatkan beberapa ras naga di lantai 6. Di sana banyak ras naga yang masih dikurung dari masa lalu. Di sana juga terdapat formasi dari lautan api. Karena hal inilah yang membuat para naga yang ada di sana tidak bisa keluar dari lantai ke-6. Chiwen berharap Chuyun bersedia untuk melakukannya. Dia juga tentu saja tidak akan memintanya secara gratis. Jika Chuyun bersedia, maka Chiwen akan memberikan setetes darah esensi miliknya. Yang mana darah esensi dari Heavenly Ancestral bisa membantu Chuyun memperbaiki jiwanya yang rusak. Mendengar hal itu, Chuyun sedikit tertarik. Yang mana dengan esensi itu, seharusnya Chuyun bisa menyelamatkan jiwa Ye Qianhan. Chuyun pun tanpa basa-basi menerima tawaran itu. Dia bersumpah akan menyelamatkan beberapa ras naga yang terjebak di lantai 6. Singkat cerita, mereka semua akhirnya pergi menuju lantai ke-6. Di sana, lautan api benar-benar membatasi pergerakan dari para ras naga. Api yang ada di sana terlihat sangat kuat. Bahkan api itu bisa saja membakar armor pelindung di ranah Heavenly Emperor yang digunakan oleh murid dari ras naga. Mendengar hal itu, Chiwen menyuruh mereka untuk tidak gegabah, karena dirinya bahkan bisa saja terluka bila terkena api itu. Austin yang mendengar hal itu meragukan metode yang akan dilakukan oleh Chuyun. Yang mana dia tidak yakin kalau kertas gambar milik Chuyun itu bisa menyerap semua api itu. Chuyun menyuruh mereka untuk tenang, yang mana jika dirinya tidak bisa memenuhi janjinya, maka dia dari awal tidak akan berjanji kepada mereka semua. Di sana, Chuyun pun mengeluarkan tekniknya untuk menyerap semua lautan api yang ada di sana. Dengan cepat, lautan api itu menghilang diserap oleh kertas gambar milik Chuyun. Setelah api-api itu menghilang, para naga akhirnya bisa bergerak dengan bebas. Mereka melakukan gerakan memutar seperti mengucapkan terima kasih kepada Chuyun. Melihat Chuyun yang sudah menyelesaikan misinya, Chiwen dengan cepat memberikan Chuyun esensi darah miliknya. Setelah mendapatkan esensi itu, Chuyun berniat menanyakan sesuatu kepada Chiwen. Yang mana Chuyun ingin mengetahui di mana si penjaga pagoda ini berada. Chiwen tidak bisa menjelaskannya. Dia hanya mengatakan jika mereka berhasil sampai ke lantai terakhir, barulah mereka bisa mengetahuinya. Chiwen kemudian kembali ke lantai ke-5. Dia juga berharap mereka semua kembali dengan selamat. Dan dia juga ingin mendengar kabar mereka yang berhasil menaklukkan pagoda ini. Austin yang melihatnya menanyakan mengapa Chiwen tidak ikut ke lantai atas. Chiwen kemudian menjelaskan kalau dirinya sudah terlalu tua. Dia tidak tertarik dengan permainan seperti itu. Dia mengatakan kalau urusan perebutan pagoda pemurnian iblis akan diserahkan kepada mereka yang masih muda saja. Nah, sekian dulu video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai detik ini. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di video selanjutnya.